Shalom, selamat pagi. Ada haleluya? Ada puji Tuhan? Ada haleluya, puji Tuhan? Luar biasa pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Saya melihat suasana di sini sangat membara dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai pujian, saya mendahului mengucapkan Sinian Kuaile, Sinian Hao, Olo, Sinian Kuaile, Sinian Hao, Gongsi Pacar. Selamat tahun baru bagi dari suku Tionghoa yang merayakan tahun yang baru. Saya percaya tahun yang baru memberikan pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena katanya tahun kelinci, ya, tahun kelinci air. Atau ada tahun kelinci, ada air, ada logam, ada api dan sebagainya, ya. Ada kayu. Katanya tahun ini tahun kelinci air, ya. Jadi kita harus lebih semangat, ya, lebih semangat lagi karena ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Tuhan. Amin. Tahun kesabaran, katanya, tahun kesuksesan, tahun yang tenang, tahun yang penuh kasih sayang, tahun yang penuh dengan pemulihan. Amin. Haleluya. Mari saya undang semua bangkit berdiri, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh kemurahan Tuhan yang luar biasa, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang terus memberikan kami kesempatan untuk kami membawa jemaat masuk hadirat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hanya oleh kemurahan kamu Tuhan, hanya oleh kemurahan anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku oleh karena
haleluya. Satu bukti yang nyata bahwa Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau hari ini hari yang indah, hari ini hari yang nyata, Engkau memberkati kami, kekuatan, kesehatan, anugerah yang besar Engkau limpahkan kepada kami semua. Karena kami tahu, karena kami yakin, karena Engkau terlalu baik buat kami. Satu bukti yang nyata Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu. Kami angkat naikkan pujian syukur untuk hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Segala puji hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Kami yakin dan kami percaya juga, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami merasa diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasai tempat ini dan kuasai hati kami semua. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau layakkan mereka Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pemimpin pujian, baik singer, tim musik ya Tuhan, baik kolektan, tim multimedia, kiranya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran-Mu, khususnya buat pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Karena di hari yang baru ini, khususnya kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kami mengucapkan kongsi bacai. Saya mau ngomong kayak teknik. Saya nggak bisa ya, nggak begitu mengerti. Saya memang keturunan Chinese ya. Ibu saya Chinese, papa saya Manado ya. Saya sekam. Kam itu banyak ya saudara. Kalau banyak saya itu setan. Banyak sekali orang Tionghoa setan ya. Tapi kami sekam. Saya tanya ke nenek-nenek saya yang sudah mendului saya katakan, kalau sekam itu apa? Mak, kata saya, pada zaman-zaman dulu, kata nenek saya, itu orang-orang kerajaan, orang-orang yang ini. Oh pantas, kata saya itu kurang ya, kurang kedengaran ya, cua atau apa, banyak sekali ya, tapi sekam itu kurang. Saya katakan, oh dia katakan demikian, walaupun berbagai-bagai ya, dan sebagainya, kita bersatu di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Kalau yang merayakan hari Imlek ya, kongsi pacai, saya ucapkan selamat kongsi pacai, kongsi selamat diberkati oleh Tuhan ya. Di hari yang baru ini, tadi saya dengar dari
kelinci air ya. Ada kelinci tapi tinggalnya di air ya. Saya katakan, oh berarti bisa berenang ini kelinci ya. Saya katakan puji Tuhan, kalau kami ingat ini kelinci, kakak saya yang paling terbesar sio kelinci ya. Sio-sio itu banyak sekali. Kalau saya katakan sama ibu saya, kamu sio kuda. Aduh, kalau kuda capek kata saya. Kalau kuda capek ya, soalnya selalu ya jalan. Desado itu pakai kuda ya. Saya kata puji Tuhan, kalau saya hari ini boleh ada karena Tuhan. Kita semua warga Tionghoa ya, kita mengucapkan selamat Gongsi Pacai. Kiranya berkat Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah, berkat yang berlimpah-limpah di tahun yang baru ini. Puji Tuhan, kami serahkan lagi kepada pimpinan puji. Ya, puji Tuhan. Arti Gongsi Pacai adalah kemakmuran, kebahagiaan, kekayaan ya. Tapi kita percaya bahwa kita semuanya adalah sio Yesus, amin. Bilangin mul, kamu monyet ya? Oh, aduh parah ya. Oh, saya kebo, oh lah. Saya macan, waduh ya. Tapi saya Yesus, milik Yesus, amin. Yuk kita mau bersuka cita, kita mau merayakan hari spesial ini. Spesial karena Tuhan Yesus terlalu baik, amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita, bahkan Tuhan berjanji. Pemazmur berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, amin. Tidak pernah kulihat anak cucunya meminta-minta roti. Dan itu adalah janji Tuhan bagi kita, amin. Yuk kita angkat semua pujian ini. Begitu besar kasih Allah kepada kita, amin. Puji Tuhan, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
generasi anak cucu kita. Amin. Tuhan Yesus masih semangat memuliakan Tuhan. Amin. Saya melihat di sini tuh mata saya jadi merah semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa Tuhan dalam hidup saudara. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita semua. Benar begitu, Allah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Amin. Yang belakang katakan, Allahku luar biasa. Allahku hebat. Amin. Kita kan pujian, Allahku hebat, Allahku, Tuhanku hebat. Yesus Kristus namanya. Amin. Hamba Tuhan mengatakan bahwa di dalam gereja harus ada kejujuran, betul? Amen. Ada yang hadir pada waktu dua minggu lalu? Kata anak Tuhan harus jujur. Sekarang saya mau bertanya tentang yang jujur. Siapa di sini yang kulitnya hitam? Ada? Jujur. Atau kulitnya putih? Seperti saya. Jujur. Jelek-jelek pun bang. Jujur katanya. Tapi dalam gereja harus jujur. Coba yang belakang, yang matanya bulat. Yang depan yang matanya bulat. Semuanya bulat ya. Atau yang matanya sipit. Nah kayak saya. Ya, tapi kita bersyukur apapun keadaan kita, yang rambutnya keriting,
yang rambutnya lurus, yang gendut, yang kurus. Ya, intinya apa? Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita berharga di mata Tuhan. Saya mau pujian ini, ya, hitam atau putih. Kamu belajar ya, amin. Haleluya, untuk kemuliaan Tuhan. Hitam atau putih. Haleluya. Semua
Biar Dia mengasihi saudara dan saya. Terima kasih. Tiba saatnya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Nanti. Apa langsung kita undang aja ya? Oke, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan pujian dari gabungan. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau anak-anak, semuanya yang merasa keturunan Tionghoa katanya, pernikahan dari Ibu Gembala yang merasa keturunan Tionghoa. Walaupun orang Jawa, silakan maju. Orang Batak, silakan. Nah, ya, yang merasa keturunan untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sebentar semua untuk maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Maju yang merasa keturunan Tionghoa, Cina. Kasihnya seperti sungai. Ternyata banyak juga ya, puji Tuhan ya. Iya, memang sih kalau dari suku Tionghoa orangnya kalem-kalem ya. Maaf Bapak Ibu, bukan kalem kayak lembu, bukan. Kalem orangnya ya, nyanyi juga pelan. Ya, puji Tuhan.
semua bersuka cita menyenangkan hati Tuhan dalam perayaan ibadah perayaan Imlek ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup saudara dan saya. Mari saya undang semua untuk berdiri. Apakah Yesus masih berarti di tahun 2023 ini? Mari, tergantung isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, apakah Yesus menjadi pegangan hidup kita? Apakah Yesus menjadi pengharapan dalam hidup kita di tahun 2023 ini? Seperti rusa, rindu sungai. Amin.
kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Tanpa kasih-Mu Tuhan, tanpa pengiringan Engkau Tuhan, kami tidak bisa berjalan. Kami tidak mampu menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, seringkali Tuhan, kami Tuhan tidak sejalan dengan-Mu ya Tuhan. Seringkali Tuhan kami melukai hati Engkau dengan perbuatan tingkah laku kami. Apa yang menjadi perbuatan kami Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bila puji-pujian ini Tuhan menjadi dupa berbau harum ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan di dalam Tuhan kesakitan, di dalam Tuhan kelemahan, Tuhan akan Kau memberi kekuatan, memberi kesembuhan di dalam sakit penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-Mu yang telah memimpin kami di dalam puji-pujian ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati dan berkati Tuhan di dalam kehidupannya. Beri kekuatan, kesehatan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Buka piring hati kami Tuhan. Bila Tuhan nanti firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu masuk, tinggal, dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi persembahan kepadamu Tuhan. Bila Tuhan kami ketulusan hati kami, keikhlasan hati kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara selanjutnya kuserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Sambil menunggu, kita mengangkat pujian, kekuatan serta penghibur.
Haleluya. Aduh, merah semua ya. Cuma saya yang putih Bapak Ibu ya. Sekiranya saya mengimbangi lah ya. Kalau saya disuruh pakai merah, saya juga ada baju merah Bapak Ibu ya. Pertama-tama terima kasih banyak buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya pada kesempatan ini untuk melayani kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan juga tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru karena masih dalam lingkup tahun baru ya. Dan juga gongsi facai bagi yang merayakannya ya. Saya bukan orang Cina Bapak Ibu, cuma matanya doang yang sedikit-sedikit. Saya asli orang Manado, tapi istri saya lah yang masuk keturunan Tionghoa karena mertua saya yang perempuan itu memang orang Tionghoa. Neneknya asli dari Tionghoa, ya. Jadi nenek sama kakeknya asli. Ya. Jadi saya bukan keturunan Tionghoa, tapi saya percaya semua kita yang sudah disatukan dalam Tuhan, kita semua sama. Saya senang dengan lagu tadi ya. Mau kulit putih, mau kulit hitam, ya. Mau mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Dalam Tuhan kita tidak ada perbedaan. Mau suku Batak kah dia, mau Jawa, mau Sunda, suku Tionghoa. Ketika kita dalam Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya biar semangat tahun baru ya, sebab bulan ini kita 2 kali merayakan tahun baru ya. Tahun baru Cina hari ini, dan pada tanggal 1 kemarin kita merayakan tahun pergantian tahun yang memang setiap tahun kita rayakan. Dan puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Ratapan pasal 3, saya akan membacakan ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Ratapan pasal 3, tetangganya Yeremia Bapak Ibu ya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Saya rindu saya akan membacakan ayat 21 dan jemaat bersama-sama baca ayatnya yang ke-22 dan kemudian saya akan membacakan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari tahun baru Cina ya, atau Imlek. Dan pada tanggal 1 kemarin kita merayakan tahun baru secara nasional. Dan Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita sedang dalam suasana tahun baru ya. Masih dalam suasana tahun baru. Dan tentunya setiap kali pergantian tahun, maka kita selalu punya harapan ke depan. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang ingin kita terima. Dan saya percaya bahwa siapapun kita, setiap pergantian tahun itu selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik ya. Tahun yang baru selalu memberikan pengharapan yang baru, semangat yang baru bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita manusia tentunya menyukai, menginginkan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Ketika kita nyanyi lagu baru tadi, walaupun mungkin semuanya belum hafal, tetapi karena lagu itu memberikan semangat kepada kita, sehingga walaupun kita hanya berdasarkan melihat di layar televisi, tapi kita memuji Tuhan semangat.
Kenapa lagu baru tetapi kemudian mengandung hal-hal yang memberikan semangat yang baru kepada kita? Dan memang manusia menginginkan sesuatu yang baru. Biasanya ya tahun baru seperti ini, selesai ibadah, pengen tahu ya, ketika ada tempat wisata yang baru, orang ingin ke sana. Kenapa? Karena ingin melihat dan menikmati sesuatu yang baru ya. Tahun baru juga kita ingin supaya ada pencapaian yang baru yang akan kita capai. Kita tidak mau supaya hidup kita seperti berjalan di tempat. Kita mau ada perkembangan ya, ada hal-hal yang baru yang akan kita peroleh. Dalam rumah tangga pun sama. Dalam rumah tangga pun tidak peduli kita sudah lama ataupun masih baru, tetapi selalu ada kerinduan supaya hubungan suami istri tidak hanya begitu-begitu saja, tetapi ada sesuatu yang baru yang kemudian kita munculkan ya, untuk mewarnai hubungan kita, sehingga hubungan suami istri ya tidak menjadi sesuatu yang membosankan ya. Karena persoalannya adalah setiap hari ketemu ya. Setiap hari bangun pagi yang kita lihat mukanya, mau tidur lihat mukanya ya. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang baru yang kita ciptakan dalam keluarga, maka keluarga itu akan berjalan ya biasa-biasa saja, dan itu akan membuat kita menjadi jenuh dan bosan ya. Jadi kita lah yang menciptakan sesuatu yang baru ya. Kalau mungkin ada bapak ibu yang nggak biasa panggil sayang, sekali-sekalilah panggil sayang ya, karena semua orang ingin mendengarkan itu. Atau ada ibu yang nggak mau dipanggil sayang sama suaminya, angkat tangan di sini. Ada yang nggak mau? Kalau suaminya tiba-tiba pagi-pagi, selamat pagi sayang, boleh, marah dia. Ada yang marah kalau dipanggil sayang? Atau ada yang malu-malu kucing? Wah, ada apa di suami saya? Kesambut apa ini? Nggak pernah ngomong itu, tiba-tiba pagi-pagi jadi image-nya berubah. Ada apa ini? Biasanya begitu ya. Ketika tumben lo bertahun-tahun kawin sama gue nggak pernah ngomong begitu, kok ngomong begitu? Ada apa? Maunya apa? Suaminya dengan lembut berkata, cuman ingin sesuatu yang baru ya. Wah, langsung berbunga-bunga bapak ibu ya. Apalagi pas pulang tahun nggak pernah diingat, tiba-tiba bangun pagi ada coklat di samping kepalanya. Waduh, biasanya itu langsung ya. Karena apa? Semua orang ingin sesuatu yang baru ya. Bukan istri yang baru, bukan suami yang baru ya, jangan salah paham bapak ibu ya. Bukan istri yang baru, bukan suami, tapi kitalah yang menciptakan hal-hal yang baru. Kenapa? Ya, karena hal-hal yang baru mampu memberikan semangat, ya, mempererat hubungan kita, baik dalam kita berjemaat, baik kita dalam berkeluarga. Butuh hal-hal yang baru supaya apa? Supaya ya persekutuan kita dengan sesama anak Tuhan semakin diperbaharui. Ya. Tempat pelayanan saya, ya, saya sudah kurang lebih 14 tahun di Bekasi, ya. Pada tanggal 25 kemarin saya katakan kepada jemaat, kita merayakan Natal berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kita mau kemana Om? Kita nggak mau ibadah di gereja, ya. Kita ibadah di Bogor. Jadi malam Natal dan Natal itu kita ibadah di Bogor, ya. Sesuatu yang baru, suasana yang baru ya, dan baru kali itu kita bikin ya. Nah saudara, itu butuh kenapa? Supaya kita ada semangat. Tantangan ya, tantangan, tetapi tantangan untuk mencapai sesuatu yang baru biasanya kita nggak peduli seberat apapun itu, yang penting kita mendapatkan sesuatu yang baru. Nah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Tuhan pun demikian. Sebab itu kita berkata bahwa dalam ayatnya yang ke-22 ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, ayat 23, selalu baru
tiap pagi. Ya. Berarti bukan hanya kita yang merindukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, tetapi Tuhan selalu memberikan kepada kita setiap hari, ya, rahmatnya baru bagi saya dan saudara. Ya. Jadi rahmat Tuhan di tahun baru Imlek ini, ya, kemudian besok kita bangun pagi, rahmat Tuhan itu pasti berbeda. Sebab Tuhan tidak akan kehabisan rahmat. Ya. Tuhan menginginkan supaya berkat yang kita terima juga baru. Ya. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita berkat yang sudah kadaluarsa. Ya. Ada yang mau coklat tapi kadaluarsa? Nggak ada. Sebab kalau kita makan itu menyebabkan kita akan sakit. Ya. Tuhan memberikan berkat yang baru, bukan berkat yang lama, bukan berkat yang sudah kadaluarsa. Nah, sebab itu ketika Tuhan memberikan berkat yang baru kepada kita, Tuhan juga inginkan sesuatu yang baru dalam hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan. Ada seorang anak Tuhan yang kemudian, ya, datang kepada kami sharing. Dia katakan, saya mau di tahun yang baru ini, saya mau lebih setia lagi sama Tuhan. Saya punya kerinduan supaya melayani Tuhan dan sebagainya. Nah, seorang pendeta itu kalau dengar jemaat begitu senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hamba Tuhan berusaha untuk, ya, menggali talenta dari jemaat, sekalipun jemaatnya sendiri tidak tahu bahwa dia punya talenta itu. Ya. Ada seorang anak Tuhan yang kemudian ketika kita libatkan mereka, aduh om tante, aku nggak bisa, ya, aku nggak bisa sama sekali. Saya bilang coba, ya, sekali, ya, gemeteran, kedua kali rasa gemeternya semakin berkurang, dan sekarang sudah semakin semangat melayani Tuhan. Ya. Terkadang kita nggak tahu talenta apa yang kita punya dalam melayani Tuhan, bahkan mungkin kita bingung. Tetapi hamba Tuhan diberi hikmat oleh Tuhan untuk menggali potensi yang ada pada jemaat Tuhan, kemudian dimunculkan. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Tuhan memberikan hal yang baru kepada kita setiap hari. Sebab kalau kita berkata bahwa rahmatnya selalu baru setiap pagi. Rancangan yang sedang kita rancangkan di tahun kemarin, yang mungkin ada yang sudah berhasil, ada yang mungkin gagal, tetapi kalaupun itu gagal, itu bukan berarti akhir dari segalanya. Kita percaya bahwa kalau sesuatu yang kita rancang itu yang pada akhirnya gagal, berarti Tuhan lihat itu bukan yang terbaik buat kita. Tuhan ganti dengan sesuatu yang baru, dan itu pasti yang terbaik buat saya dan saudara. Tapi seringkali kita manusia ketika melihat gagalnya, kita berpikir dunia ini sudah runtuh. Nah, sebab itu kita melihat dalam ayatnya yang ke-21, dia katakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan itu, Tuhan menjamin rahmatnya selalu baru setiap pagi. Berarti Tuhan tidak kehilangan rahmat, dan juga Tuhan tidak kehilangan berkat atau kehabisan berkat. Berkat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tetapi jangan sampai kita hanya mengharapkan berkat dari Tuhan setiap hari selalu baru, tetapi dari hidup kita tidak ada sesuatu yang baru yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, Allah inginkan agar supaya seiring kita menerima rahmat yang baru, Tuhan juga mau agar supaya di tahun yang baru ini ada sesuatu yang baru yang kita berikan. Nah, yang pertama,
Tuhan ingin ada perubahan dalam sikap dan karakter kita di tahun yang baru. Jangan sampai sifat karakter kita di tahun 2022 sama dengan sifat dan karakter kita di tahun 2023 ini. Sehingga orang melihat bahwa oh, kita ini seperti berjalan di tempat. Sifat karakternya yang begitu saja. Dia pegang ayat Alkitab seperti yang kitab Ibrani katakan bahwa Tuhan Yesus ya tetap sama dari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi saya pegang ayat firman Tuhan, saya pun tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang nggak berubah cuma Tuhan. Tapi kita manusia butuh perubahan. Kenapa kita butuh perubahan? Kita manusia yang masih bisa berbuat salah. Kita manusia masih bisa berbuat dosa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Mbak Dorca katakan kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Siapapun kita, mau pendeta pun masih bisa berbuat salah Bapak Ibu ya. Yang membedakan kita hanya kepercayaan yang Tuhan berikan. Jemaat bergumul untuk menjadi lebih baik, kita pun hamba Tuhan berjuang untuk lebih baik lagi. Jangan sampai kita yang mengajarkan tetapi kita tidak melakukan. Paulus katakan bahwa aku tidak mau, aku yang mengajarkan tetapi aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Jadi berbicara tentang perubahan sikap dan karakter untuk menuju lebih baik dari kemarin, itu kita bersama-sama ya. Baik hamba Tuhan jemaat, mari bersama-sama semakin diperbaharui dari hari ke hari sampai kita menjadi sama seperti Kristus. Dan kemudian yang kita perlu perhatikan bahwa untuk kita menuju ke sesuatu yang baru, biasanya Tuhan menggunakan sebuah proses untuk kita bisa menjadi sesuatu yang baru. Di lagu yang terakhir tadi ya, derita, suka dan derita bergantian, itu untuk apa? Kalimat terakhirnya memperkuat. Jadi kalau kita diizinkan menikmati sukacita puji Tuhan, kalau kita dibawa kepada penderitaan, puji Tuhan. Kenapa? Ya, tujuannya untuk memperkuat iman kita. Kalau orang hanya senang terus, dia bisa lupa dia. Ya. Kalau kita juga menderita terus, kita bisa putus asa. Tuhan kita Tuhan yang adil, silih berganti. Tapi Tuhan janji, ya, ketika engkau dalam keadaan menderita, ya, dalam keadaan yang lemah kelaman, tapi Tuhan janji Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, sementara kita bergumul, rahmat Tuhan selalu baru. Ya, ketika kita menikmati berkat Tuhan, rahmat Tuhan juga tetap baru dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap musim yang kita lewati dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan izinkan proses itu terjadi supaya kita semakin didewasakan. Sebab dewasa dalam Tuhan itu bukan dilihat dari umur. Bukan dari umur. Umur bisa tua, tapi belum berarti dewasa dalam Tuhan. Ya. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kalau yang suka ngambek-ngambek itu sifatnya apa? Ya? Yang suka ngambek, nanti kasih permen nangis, ya. Siapa itu kira-kira Bapak Ibu? Hah? Anak-anak. Nah coba Bapak Ibu, ya, kira-kira ya, Bapak Ibu yang WL tadi namanya siapa? Teni. Kira-kira Ibu Teni ya, pas masuk kehabisan permen di toples, duduk di lantai nangis. Ada permen saya. Kelihatannya bagus atau enggak? Bagus. Kalau anak kecil, wah,
biarin aja, namanya juga anak kecil, nggak apa-apa. Tapi coba kalau ibu-ibu tiba-tiba dia nangis dapat permen, lucu kelihatannya. Ya, artinya bahwa kedewasaan rohani, saya bilang, tidak diukur dari umur. Di awal tahun kemarin, tahun ini, ada anak sekolah minggu yang dia ngambek karena diledekin waktu nyanyian baru, latihan di Natal, rupanya dia nggak tahu. Ya. Dia belum hafal, akhirnya diledekin, ngambek, dia nggak ibadah-ibadah. Saya katakan begini, ada hadiahnya, tapi ambil sendiri, datang dia sama bapaknya, nggak mau turun di motor, tunjukin ini hadiahnya loh, tetap mulut begini, kehilangan akal kita. Anak saya iya, istri saya iya. Terakhir saya dapat hikmah, ya. Dia kata, ayo kita ke Alfa beli es krim, langsung angkat kepalanya, mau nggak? Oh ya mau. Ya, turunlah dia, bapaknya bilang, berarti bapak pulang ya? Oh ya, tapi kalau udah selesai es pulang ya? Wah, sudah, pintar juga ya. Akhirnya bapaknya pulang, baru mau masuk, karena apa? Dibujuk beli es krim. Kira-kira kalau ibu-ibu dibujuk seperti itu, wah lucu banget ya. Misalnya, ayo bu, ibadah dong, ya melayani dong. Kalau nggak mau, ayo deh kita ke apa, beli es krim. Pulang-pulang waktu, puji Tuhan dapat es krim. Kedewasaan nggak bisa diukur dari berapa tahun kita jadi anak Tuhan. Kedewasaan itu dilihat sejauh mana kita bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan kepada kita. Dan kemudian kedewasaan dilihat dari bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Sebab kedewasaan itu saya katakan proses untuk hidup saya dan saudara. Nanti akan berhenti prosesnya kalau kita menghembuskan nafas yang terakhir. Baru berhenti. Ya. Dan kita percaya di saat itulah Tuhan sudah mendewasakan saya dan saudara. Sebab orang yang dewasalah yang akan nanti menikah dengan mempelai gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya kita melihat di tahun yang baru ini, yang Tuhan kita pertama adalah bagaimana perubahan. Ya, ada perubahan dalam sikap dan perbuatan setiap hari sehingga semakin bertumbuh. Dan yang kedua, kita mau lihat Tuhan mau kita semakin dewasa sehingga kita tidak mudah tersinggung. Ya, kalaupun ada teman kita yang mungkin ya sikapnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita nggak langsung ya marah-marah dan sebagainya, tapi sebagai orang dewasa bisa menyikapinya dengan baik, mampu berespon dengan baik ketika keadaannya tidak baik. Nah, itu orang dewasa. Tapi kalau anak Tuhan dia nggak peduli, kalau anak-anak dia nggak peduli. Yang penting maunya diikuti. Kalau nggak, nangis dia. Ya. Nah, itu anak-anak. Tetapi orang dewasa, ketika keinginannya tidak dipenuhi, dia punya kemampuan untuk mengolah emosinya. Ya, sehingga tidak akan ada masalah yang baru. Tapi bagaimana kita orang dewasa belajar menerima kelebihan dan kekurangan sesama anak-anak Tuhan, dan belajar menerima ketika pendapat kita tidak dipenuhi. Ya. Dan kalaupun diikuti, kita nggak akan sombong. Sebab semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian selanjutnya kita melihat Tuhan mau supaya di tahun yang baru ini ya ada hal yang baru yang kita bawa kepada Tuhan. Ya. Kalau tahun-tahun yang kemarin kita masih senang bermain-main dengan dosa, maka di tahun yang baru ini Tuhan mau supaya hidup yang kita bawa adalah hidup yang benar-benar telah diperbaharui. Sebab Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita. Saya katakan bahwa selama kita masih bisa bernafas, berarti kesempatan buat kita untuk bertobat. Selama kita masih hidup, kesempatan buat kita untuk memperbaiki hidup. Nanti kesempatan akan berhenti kalau kita sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Nah, di tahun yang baru Tuhan mau supaya kita menjadi baru. Ya. Artinya bahwa kalau ada dosa-dosa yang biasa kita lakukan di tahun
2022, mari di tahun 2023 ini, bahkan di tahun baru Imlek ini, kita akan memperbaharui ya pribadi kita dalam kita mengiring Tuhan, sehingga ketika kita bertemu dengan sesama anak Tuhan ataupun kepada orang lain, mereka melihat perubahan hidup ada dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak usah ngomong ke orang lain, saya sudah misalnya contoh ya, tahun kemarin masih merokok, tiba-tiba tahun ini kita nggak usah ngomongin, saya udah berhenti merokok. Nggak usah. Biarkan orang yang melihat. Perubahan itu dilihat oleh orang. Orang akan mengetahui kita sedang menuju kepada perubahan bukan dari apa yang kita ngomong. Saya udah berubah loh, nggak usah diomongin begitu. Orang lain yang menyaksikan perubahan dalam hidup kita setiap hari. Dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, dia katakan begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mau benar-benar ya mengalami perubahan di tahun ini, kita harus ada di dalam Tuhan. Kenapa ada dalam Kristus? Sebab kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang sanggup mengubah diri kita dan orang lain ketika dia datang kepada Tuhan, minta Tuhan yang perbaharui. Seringkali yang terjadi dalam keluarga, dalam kita berjemaat, kita berusaha merubah orang lain. Kalau suami berusaha merubah istrinya, kalau istri berusaha merubah suami, kamu harus berubah. Nah, kalau dia nggak berubah-berubah, maka emosi terus setiap hari. Emosi terus setiap hari, darahnya naik. Nah, biasanya begitu. Karena apa? Marah-marah terus. Darah naik, biasanya disertai dengan kolesterol naik. Nanti berhenti marah ketika mukanya sudah mulai miring-miring. Ya. Kenapa? Kita yang memaksakan perubahan itu. Ya, saya kira capek kalau kita ada perubahan. Karena memang kita tidak punya kekuatan untuk merubah orang lain. Yang bisa merubah orang itu ketika dia datang dalam Kristus. Maka ini berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, bukan yang jauh dari Kristus, bukan yang di luar Kristus, yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Berarti yang mampu membaharui adalah Yesus Kristus. Ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan, minta Tuhan baharui, nanti kita akan tahu kita sudah dibaharui atau tidak, mulai dari keluarga kita sendiri. Kalau istri kita mulai bingung-bingung, bengong-bengong, berarti kita sedang menuju kepada perubahan. Kalau saya kata biasanya, tapi kok, kalau sudah ada kata biasanya, kemudian disertai dengan kok, berarti ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau ada kata-kata ya itu awal dari keluh kesah. Ya, sama aja. Itu bisa terjadi kalau tidak ada perubahan. Tetapi saya katakan bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita dalam Kristus. Makanya kalau keluarga kita berubah, anak-anak kita berubah, bawa datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang akan membentuk, Tuhan yang akan memproses hidup kita. Kita harus benar-benar merelakan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Sebab tujuan Tuhan untuk menjadikan kita baru di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadi baru? Tanggung jawab kita adalah membuang hal-hal yang berbau dosa. Ya, kita harus lepaskan itu. Ya, maka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-5 itu dia katakan begini. 1 Korintus pasal 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru
Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Ya. Roma 2 katakan, Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kita yang harus siapkan hati, kita yang harus membuang, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemudian Tuhan akan ubah hidup kita. Sebab Tuhan tidak memperlakukan seperti robot. Kita mau suka atau tidak, Tuhan langsung programkan. Enggak seperti itu. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Sebab Tuhan memberikan kepada kita hak bebas. Nah, Tuhan mau dengan hak bebas itu, kita mau ambil keputusan, mau mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan, mau memberi yang terbaik buat Tuhan, mau sesuatu yang baru yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah begitu sangat baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, Tuhan dikatakan Tuhan memberikan kepada kita rahmat-Nya selalu baru, bukan setahun sekali, bukan hanya tahun baru, atau bukan hanya Natal. Sebab sekarang ada istilah Kristen Natal, ada juga istilah Kristen tahun baru. Nanti tahun baru nongol, ya. Setelah itu hilang lagi, nanti muncul lagi dia di akhir tahun. Seperti itu. Nah, pertanyaan, kalau Tuhan datang pertengahan tahun, ketinggalan. Ya. Kalau Tuhan datang pas awal tahun, dia puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang pertengahan tahun, ya, maka Kristen Natal itu nggak masuk surga. Nggak ada kesempatan. Ya, saya bukan hakim, tapi firman Allah katakan seperti itu. Kita nggak bisa, tetapi kita harapkan berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Tapi kita tidak ada kontribusi kepada Tuhan. Tapi mari di tahun yang baru ini, kita mau memberi yang baru buat Tuhan. Kita mau membuat komitmen yang baru Tuhan. Kalau tahun kemarin saya masih banyak bolong ibadah, ya saya mau berusaha di tahun yang baru ini, saya mau lebih setia lagi kepada Tuhan. Kalau mungkin kemarin saya beribadah nggak serius Tuhan, ketika ada WA masuk saya langsung buka Tuhan. Ketika ada orang komen saya langsung balas komen Tuhan. Lalu lagi khotbah, saya mau berhenti Tuhan. Saya mematikan data saya, bisa lagi khotbah dengar firman Tuhan, ibadah supaya nggak ada yang ganggu saya. Saya data terpancing ketika ada firman hilang. Ketika keluar, tadi khotbah apa? Ya pokoknya ini begitu deh firman Tuhan. Kita yang merubah. Kita ibadah nggak 5 jam, kita paling hebat 2 jam setengah ibadah. Ya. Jadi kita coba fokus kepada Tuhan. Kalau tahun-tahun kemarin kita nggak bisa fokus, belajarlah fokus kepada Tuhan. Karena saya percaya, ketika kita berani membayar harga untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan pasti akan beri yang terbaik buat kita semua. Seringkali kita hanya mengharapkan yang terbaik dari Tuhan, tapi kita nggak pernah kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi mari tahun baru ini, sekali lagi saya ulang-ulang Bapak Ibu, ya. Ayat itu berkata, ya, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ya. Orang yang memperhatikan berarti orang yang ingin sesuatu yang baru. Ya. Orang yang suka memperhatikan berarti orang yang tidak berjalan di tempat. Ya. Orang yang ingin sesuatu yang lebih baik lagi. Dikatakan bahwa inilah hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Ya. Berharap berarti berharapkan sesuatu yang belum kelihatan, yang belum terjadi dan sebagainya. Dan untuk mencapai semuanya, Tuhan membawa kita sesuai dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita manusia. Nah, persoalannya kembali kepada Bapak Ibu kita semua yang ada pada saat pagi hari. Mau nggak kita memberi hidup buat Tuhan untuk mau lebih sungguh-sungguh lagi di tahun yang baru ini? Mau nggak kita memperbaiki hubungan kita? Kalau mungkin tahun-tahun kemarin, kalau kita bangun pagi, ya mau kerja, cuma kayak miss call sama Tuhan langsung berangkat kerja. Sekarang ambil waktu, ya nggak usah lama-lama, setengah jam. Bangun pagi setengah jam berdoa sama Tuhan, baru berangkat. Jangan sampai di motor lagi jalan merem dia, lagi berdoa karena udah kesiangan. Bila ketabrak nyalain Tuhan.
katanya Tuhan melindungi. Lalu gimana saya melindungi? Udah di merem, ya. Maka Tuhan bangun lebih awal supaya kita punya waktu untuk berdoa. Gak usah panjang-panjang, lebih setengah jam. Ya. Kalau kita nggak pernah itu, belajarlah di tahun yang berlakukan itu. Kalau waktu malam kita nggak biasa doa dulu sebelum tidur, langsung ya tutup mata, doa semalam tutup bangunnya pagi, belajar berdoa. Pertama kita berdoa mungkin 15 menit, tambah setengah jam, bisa sampai 1 jam. Alkitab katakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berarti standarnya Tuhan 1 jam. Kalau kita belum mencapai itu, minimal setengah jam. Karena kalau kita tidak mengambil keputusan, itu tidak akan pernah terjadi. Kita ingin sesuatu yang baru, dan saya percaya ketika berani melakukan sesuatu yang baru, berkat Tuhan akan lebih lagi dilimpahkan oleh Tuhan. Sekalipun orang katakan, oh tahun ini, ya, ketika ibu yang tadi bilang tahun, menurut orang Cina tahun penuh berkat, itu hanya janji kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Walaupun tahun kemakmuran, tahun tenang, tahun damai, tapi sesungguhnya damai itu hanya kita bisa dapat di dalam Kristus. Walaupun tahun ini tahun damai, nah kalau kita jauh dari Tuhan, bagaimana kita mendapatkan damai? Tapi mari sekali lagi saya ulang bahwa rahmat Tuhan selalu baru. Dan Tuhan juga mau ada sikap karakter kita yang baru yang kita berikan kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Hubungan dengan Tuhan diperbaharui, kita semakin didewasakan di tahun ini, sehingga makin hari makin dewasa dan jadi sama seperti Kristus. Sebab ayat 23 berkatakan bahwa dikatakan dalam ayat yang 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Hanya kepada Tuhan kita arahkan harapan kita. Jangan arahkan harapanmu kepada keluarga, sebab satu waktu mereka mengecewakan kita, meninggalkan kita. Anak pun bisa meninggalkan orang tua. Orang tua bisa meninggalkan anaknya, ya. Tapi Daud katakan, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, artinya apa? Supaya kita berharap satu-satunya hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita taruh harapan dari tahun yang baru ini hanya dengan Tuhan, maka yang kita terima rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi nggak usah ragu, ya, nggak usah takut, nggak usah cemas di tahun yang baru. Apapun kata orang, pegang ayat firman Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Puji Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pada kesempatan siang hari. Tapi mari kita bagi berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau Tuhan, saya tidak hanya mau menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, tapi saya juga ingin memberikan yang baru buat Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, dalam kehidupan sikap dan karakter kita, biar kita semakin diperbaharui, dan kita menjadi sama seperti Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita. Perubahan akan membawa kita menjadi sama seperti Kristus. Proses adalah alat Tuhan untuk mengubah setiap hal-hal yang tidak baik dalam pribadi kita kemudian menjadi sesuatu yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Amin, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Setiap hari kami diubahkan, setiap hari kami dibaharui, bukan untuk menjadi seperti seorang manusia atau pendeta atau hamba Tuhan, tapi kamu menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk,
di tahun yang baru ini. Baik untuk keluargamu, baik untuk anak-anakmu, baik untuk usaha pekerjaanmu. Jangan lupa, kita punya tanggung jawab dengan hidup kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani, perubahan sifat jasmani, tapi kita lupa kita punya tanggung jawab dengan Tuhan. Seiring kita berusaha secara jasmani, kita juga usahakan supaya hidup rohani kita makin diubahkan, makin bertumbuh dan menjadi sama seperti Kristus. Ketika kita punya komitmen seperti saya percaya, hal-hal jasmani akan menyertai Bapak Ibu di tahun yang baru ini. Kita akan melihat perubahan, pemulihan, bahkan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Setiap pribadi lepas pribadi kami, karena ia hanya bisa mengubah kehidupan kami ketika kami membuka hati kami untuk setiap kebenaran firman Tuhan masuk, dan firman akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh kerelaan hati ya Tuhan, kesiapan untuk dibentuk oleh Tuhan, karena kami mau agar supaya hidup kami di tahun yang baru adalah hidup mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus bantu kami untuk berubah ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Karena kami mau hidup kami makin hari makin ada perubahan, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu dicurahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, baik dari anak sekolah, pemuda, remaja, Bapak, Ibu. Biar berkat-berkat Tuhan semakin nyata. Biar tahun yang baru ini mereka boleh ada terobosan yang baru dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak mereka, dan juga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami jadi kekuatan baru bagi kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman yang luar biasa yang terus menguatkan kita. Di dalam Tuhan ada selalu pengharapan yang indah. Namun lebih dalam lagi, Tuhan memiliki kerinduan kita. Apa sih kerinduan Tuhan bagi hidup kita? Tetap terus tinggal di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang kedua. Sambil menunggu kita mengangkat pujian, berbahagialah orang yang kesukaannya akan firman Tuhan.
sekalian. Puji Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan pujian Aku Percaya Tuhanku Ajaib. Amin. Ini bukan oleh kuat dan hebat kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala dengan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan menyertai dalam mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan yang di tempat ini ya Tuhan. Sebab itu butuh kekuatan Tuhan, butuh hikmat urapan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Bahkan doa kami kirimkan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan, untuk datang beribadah di tempat ini, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga beberapa jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan Januari ini ya Tuhan, kami tak memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga seiring umur mereka bertambah, maka kasih karunia Tuhan, berkat rahmat Tuhan juga semakin bertambah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka usahakan kerjakan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa gelap dan roh jahat yang berusaha mengganggu kami umat-umat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, umat-umat Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami umat-umat Tuhan yang hadir pada kesempatan ini ya Tuhan. Kalau ada di antara umat-umat yang sedang sakit ya Tuhan, mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan buat mereka ya Tuhan, yang hilang harapan Tuhan perbaharui pengharapan mereka dalam Engkau, sehingga tahun ini mereka boleh melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami ya Tuhan, baik yang berkendaraan atau berjalan kaki. Tuhan sertai kami jauh ataupun dekat. Engkau tibakan kami dengan selamat sejahtera, dan nama Tuhan yang dipermuliakan senantiasa. Terima kasih banyak Bapak di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, setelah kita beribadah memuji memuliakan Tuhan,
Hamba berdoa Tuhan, perintahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan, dari timur, barat, utara, selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat Tuhan yang beribadah pada saat siang hari ini. Sebab dengan penuh iman hamba berkata, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan kekuatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, bahkan keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Sebab itu terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ini momen yang sangat luar biasa, bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat GBD Gereja 50 Metro Belitung dalam momen tahun baru Imlek. Dan biar di momen ini ya sesuai dengan seragam yang merah, ya, yang berarti semangat, yang berapi-api. Biarlah di tahun yang baru ini jemaat GPD Gereja 50 Metro Tambun semakin semangat, bersatu bersama-sama dengan hamba Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan.